Nah, saya tadi bilang bahwa oke, Kak Feni agak terputus. Oke, oke Sobat MNCers. Sambil menunggu Mbak yang Tika. baru bergabung hari ini kita Halo. membahas oke. Oke, sudah bergabung lagi. Oke, lanjut lanjut Kak Feni lanjut. Tadi sampai di Iya. Dari mana ya tadi ya? Oke, sampai jadi di risiko oke oke. terbesar ya. Terhubung Oke, suara saya risiko jelas? terbesarnya tadi memang Mm-mm. adanya capital loss, Mbak Mm-mm. Gita. Jadi yang pertama tadi capital loss, right? Jadi pasar kan fluktuatif nih. Mm-mm. Kalian nggak cuma bisa cuan-cuan-cuan naik-naik terus kan? Pasti ada masanya terkoreksi market. Nah, kemudian kita ada potensial untuk loss di situ, capital loss. Kemudian risikonya juga itu dari makro, itu ada dari global dan juga dari domestik. Yang Nah, tentunya itu berpengaruh terhadap kinerja si emiten tersebut. hmm. Sentimen Oke. makro dan mikro. Halo, aman, Kak Feni? Sobat MNCers, apakah terputus atau lancar? Oke, kita tunggu lagi ya. Oke, yang ada pertanyaan langsung tulisnya di kolom Q&A ya, jangan di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa dijawab di akhir sesi diskusinya. Oke, yang baru bergabung hari ini topik kita adalah profil resiko dan manajemen portofolio. Tadi kita sudah bahas tentang uh, profil resiko um, dari setiap instrumen investasi, juga dari investasi saham itu juga kita harus mengetahui profil resikonya kita. Profil resiko itu ada 3, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Feni, ada konservatif, moderatif, dan agresif. Nah, kalau Sobat MNCers udah tahu belum nih, dari 3 tipe ini, mana yang Sobat MNCers banget gitu. Kalau yang konservatif ini, kalau kata Kak Feni, dia lebih berhati-hati. Terus kalau yang moderate, dia lebih berani mengambil resiko. Lalu kalau yang agresif itu yang berani banget nih. Ternyata juga 3 profil resiko ini dipengaruhi oleh usia. Ternyata yang muda itu lebih suka yang agresif. Bener gak nih, Sobat MNCers yang usia dari sudah bergabung lagi. Oke, tadi kita mengulas tentang 3 tipe 3 profil resiko. Lanjut lagi deh Kak Feni. Tadi kita sampai di oh ya, market global yang mempengaruhi juga bahwa resiko itu ya. Oke, dilanjutkan deh Kak Feni tadi. Oke, ngulang lagi ya. Oh Sorry apa? banget nih Enggak sinyalnya di apa. sini mungkin kelap-kelip ya. Jadi Ya. putus-putus. Oke, ulang. Jadi risikonya itu yang pertama potensial untuk capital loss Iya, ya, capital karena loss. sahamnya turun. Oke. Yang kedua, risiko dari sentimen makroekonomi global dan Mm-mm. domestik Dan yang domestik. secara langsung itu impact ke kinerja perusahaan. Jadi ada loss-nya. Ya. Dan yang terakhir Oke. paling penting, kalau perusahaannya sudah tidak mencatatkan keuntungan atau bahkan dia collapse gitu ya, Collapse. bangkrut Oke. gitu ya. Jadi Oke. ada potensi risiko yang seperti itu. Iya betul. Ya, Itu yang suka dilupakan juga ya, bahwa ya, sebagusnya juga mungkin mulai ada sinyal-sinyal bangkrut gitu. Itu sudah menjadi warning ya, kalau kita nggak up to date, kita nggak tahu, cuman simpan-simpan aja, tahu-tahu turun gitu. Wah, ini kenapa gitu. Jadi kita nggak boleh pasif ya Kak Feni, kalau kita mau investasi, apapun bentuk investasinya, ya nggak Kak Feni? ya betul. Ya, betul. Oke, terus ada lagi nggak sih Kak Feni, kalau saya dengar-dengar nih, ternyata kalau kita mau punya portofolio tuh harus diversifikasi. Itu gimana tuh Kak Feni? Mungkin ada Sobat MNCers yang belum tahu? Ya, mungkin sebelum mengarah ke situ
sebenarnya saya pengen kasih tahu satu hal yang sebenarnya ini sangat penting buat teman-teman untuk ketahui sebelum berinvestasi. Yang pertama, pahami kondisi keuangan kalian. Oke. Ya, setelah pahami kondisi keuangan kalian, apakah kalian sudah punya dana darurat? Apakah kalian masih punya cicilan hutang? Gitu ya. Jadi usahakan untuk berinvestasi itu pakai uang lah. Iya. Selain itu, kita juga harus tahu tujuan kita untuk investasi itu apa. Halo? Oh iya, betul. Oke, aman Kak. Ya, jadi kita harus tahu tujuan investasi kita tuh apa. Kan tujuan investasinya Mbak Gita belum tentu sama tujuan saya. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu dulu nih tujuannya apa, sehingga strateginya nanti untuk memaksimalkan dana investasi kita itu strateginya tepat. Dan belum tentu strateginya saya itu akan works untuk strategi untuk ke Mbak Gita gitu ya. Jadi tergantung tadi tujuannya apa, profil risikonya apa. Nah, setelah itu kalau kita lihat juga, setelah kita tahu tujuan investasinya apa, profil resikonya gimana, sekarang strateginya. Benar tadi Mbak Gita. Salah satunya adalah diversifikasi aset. Ya, diversifikasi aset kelas secara keseluruhan. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu nih, untuk satu produk aset kelas, contohnya yang saham itu terlalu volatile kan, ada resiko juga di situ. Kemudian untuk yang di obligasi juga sama, ada resiko juga, nggak terlalu liquid juga. Ada satu lagi deposito, memang lebih aman, tapi kalian punya imbal hasil pun juga rendah. Betul. Sama dengan di pasar modal, di instrumen saham juga Mbak Gita. Jadi diversifikasi saham-saham itu juga penting menurut saya. Yang pertama, kita bisa memaksimalkan dana kelola kita kalau kita tahu ada saham yang memang dia punya fundamentalnya bagus, prospeknya juga bagus, perusahaannya prudent gitu ya, sehingga kita tujuan keuangannya, let's say kita mau menyiapkan dana pensiun gitu ya, jadi kita aman pakai di saham-saham yang fundamental. Kemudian tujuan lainnya misalkan Mbak Gita pengen beli skincare gitu ya. Tapi kalau misalkan sahamnya cuma naik 1%, 2%, itu nggak bisa kayaknya beli skincare gitu ya. Jadi kita juga lihat diversifikasi aset ini untuk yang benar-benar kita tentukan time frame-nya juga. Jadi tujuan keuangannya apa, time frame-nya apa. Kalau time frame-nya rendah, ya otomatis kita ngambil saham-saham yang memang bisa diinvestasikan swing trade gitu ya. Kemudian diversifikasi aset lain apa? Kalau misalkan untuk di swing trade, ya berarti lihat yang second liner, yang liquidity-nya tinggi, yang lagi in dari sentimen globalnya bagus, sentimen domestiknya dia mendukung, dan perusahaannya juga dalam tanda kutip under value ya, underrated gitu, itu teman-teman bisa chip in di situ. Ya, jadi tergantung lagi nih, satu orang dengan orang lainnya berbeda. Kalau gitu gini deh Kak Feni, kebetulan kan karena kita lagi membahas investor milenial nih, range usianya di bawah 35, mungkin salah satunya adalah ada yang pingin beli rumah. Bisa nggak Kak Feni kasih contoh misalnya yang beli rumah ini, terus kalau biasanya rata-rata mungkin moderate kali ya, atau agresif, terus bisa nggak Kak Feni rekomendasiin kira-kira gimana sih flow-nya dari profil resikonya, terus jenis sahamnya mungkin yang jenis apa gitu. Boleh nggak Kak Feni? Silakan. Boleh. Contoh ya, kita pakai studi kasus kali ya. Contoh, Mbak Gita ingin beli rumah. Beli rumah kan biasanya jangkauannya agak lebih panjang ya. Mungkin bisa dibilang moderat, betul tadi. Tujuan keuangannya, let's say kita tahu Mbak Gita sudah paham keuangan Mbak Gita, kemudian sudah menyiapkan dana darurat.
dan ada spare untuk investasi juga. Nah, investasinya kita tahu tujuan keuangannya tadi, tujuan paling penting adalah untuk membeli rumah. Kita kenalin profil resikonya. Contoh Mbak Gita, profil resikonya yang moderat. Ya, jadi yang moderat tuh 50-50. Ada yang konservatif, ada juga keinginan untuk pengen cuan banyak gitu ya. Nah, kemudian strateginya seperti apa? Strateginya yang pertama diversifikasi aset, ya, karena kita nggak tahu Mbak Gita itu nanti misalkan ada kebutuhan atau apa, jadi profil resiko tuh nggak selamanya tuh sama gitu ya, dia akan berubah sejalan dengan waktu. Tadi saya bilang ada usia, pendapatan, dan juga pengalaman gitu ya, jadi nggak statis, dinamis gitu, bisa berubah-ubah. Nah, jadi diversifikasi aset ini penting. Kalian misalkan taruh untuk pakai yang dollar cost averaging, itu pakai di saham-saham yang memang fundamentalnya bagus gitu ya, saham-saham blue chip. Kemudian untuk memaksimalkan kalian punya investasi, itu kalian juga harus disiplin nih. Selain diversifikasi aset, disiplin penting banget ya, disiplin. Jadi bagaimana komitmen kalian untuk investasi tiap bulan. Kemudian kalian ini bisa pasang untuk trading stop loss, atau kalau kita lihat toleransi kalian untuk cut loss-nya itu di berapa gitu, karena mungkin satu orang sama orang lainnya tuh akan berbeda. Kemudian jangan takut rebalancing, ini penting juga rebalancingnya, karena at some point kita lihat bahwa kinerja perusahaannya nggak selamanya itu bagus. Kadang dia sampai turunnya signifikan. Contoh ya, Unilever. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu kinerja sahamnya tuh naik terus. Jadi ya, salah satu blue chip naik terus, bagus kan, prudent, prospeknya bagus, well known, orang chip in. Tapi kita lihat angin ternyata berhembusnya berbalik gitu loh. Jadi kita mau nggak mau jangan kalau dipikir tuh jangan saklek gitu ya. Jadi kita ngikutin pasar juga, kita jangan takut untuk rebalancing, karena rebalancing itu penting. Kita lihat juga saham-saham yang punya growth stock ya. Jadi sometimes kalau dari MNC sekuritas itu namanya alpha stock gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih untuk mengikuti research kita ya, ambil yang saham-saham yang alpha stock yang memang punya prospek untuk menghasilkan return yang maksimal, yang bigger. Kalau misalkan orang-orang market bilang ya, alpha stock itu yang bigger. Nah, kemudian yang terakhir tentu teman-teman tuh tingkatkan kemampuan kalian dan juga harus update market gitu. Kalau untuk di research sendiri di MNC Sekuritas kita itu ada banyak sekali produk ya, bisa kalian baca untuk research report kami. Selain itu kita juga sediakan untuk morning meeting setiap pagi. Jadi kalian bisa tanya apapun ya di situ ya, kalian bisa tanya. Jadi sebenarnya gimana sih step by stepnya untuk menuju pengen beli rumah tadi? Menurut saya ya yang pasti kalian siapin duitnya tuh, kalian komitmen, nggak cuma sekali aja gitu ya, sekali 5 juta. Nah, harga rumahnya berapa? Tergantung harga rumah ya, harga rumahnya berapa. Kalian bisa invest berapa gitu ya. Kemudian diversifikasi asetnya seperti apa? Tentunya kalau diversifikasi aset kalian harus update market juga ya, jangan cuma ikutan teman gitu, ikutan teman terus kalian nyangkut nanti nyalahin temennya gitu. Jadi penting banget. Iya, jadi harus ada basic untuk knowledge di market itu juga harus ada sih menurut saya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang mau tanya, mulai ada pertanyaan nih. Mumpung ada Kak Feni, langsung tulis di kolom komentar ya. Pertanyaannya seputar profil resiko dan manajemen portofolio. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Tadi Kak Feni sempat sampaikan soal rebalancing. Kalau menurut Kak Feni nih, idealnya berapa kali sih, atau dalam 1 tahun gitu, berapa kali kita perlu melakukan rebalancing idealnya, atau mungkin berapa periode, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu? Ya, ini juga menarik juga dan banyak teman-teman juga yang tanya ya mungkin ya, aduh
Rebalancingnya kalau saya kayaknya 1 bulan tuh nggak kuat ya harus rebalancing. Kalau yang lain mungkin bisa 1 tahun sekali. Jadi again nggak ada rumus yang benar, tapi saya bisa kasih saran buat teman-teman itu harus update market sehingga saat sentimen itu berbalik arah kalian bisa prepare.